Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang beranggotakan saya Aulia Sidik sebagai moderator dan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Gilang dan Labib sebagai pemateri. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan mata kuliah Filsafat Etika Komunikasi dengan subtema Etika dan Pemberitaan. Berikut ini beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian dari pemberitaan, kemudian penjelasan tentang kebebasan pers, kemudian kewajiban dan tanggung jawab pers, kemudian etika jurnalistik sebagai profesi, dan terakhir kode etik aliansi jurnalis independen. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja bahas satu persatu. Baik, yang pertama pengertian dari pemberitaan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari pemberitaan? Baik, pemberitaan adalah suatu proses penyampaian sebuah fakta, ide, atau opini aktual yang menarik dan akurat, serta dianggap penting bagi sebagian besar pembaca, pendengar, ataupun penonton. Nah, itu pengertian dari pemberitaan, teman-teman. Nah, yang kedua, kebebasan pers ya. Nah, sebelum kita bahas kebebasan pers itu apa, kita bedah satu-satu ya teman-teman, mulai dari pengertian pers itu apa sih gitu kan. Pers ialah suatu lembaga sosial ataupun wadah komunikasi massa yang melaksanakan suatu kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, mengolah, juga menyampaikan suatu informasi tersebut. Proses tersebut bisa disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun gambar. Kemudian gimana sih proses penyampaiannya itu? Proses penyampaiannya itu bisa menggunakan media cetak ataupun media elektronik atau segala jenis saluran yang tersedia di lembaga tersebut, begitu teman-teman. Nah, kemudian masuk ke kebebasan pers. Kebebasan pers itu sendiri adalah kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Begitu, teman-teman. Nah, kebebasan pers juga memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi tidak ada tekanan gitu, tidak ada intervensi gitu. Jadi jurnalistik atau pers itu bisa mengeluarkan ide-idenya tersendiri, begitu. Pada dasarnya, kebebasan pers itu dapat dikelompokkan menjadi dua, teman-teman, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Nah, apa sih gitu kan? Kebebasan eksistensial itu berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakannya sendiri. Berbalik dengan kebebasan sosial, ini menekankan segi kebebasan bagi siapa saja, begitu teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri pers itu sudah banyak, akan tetapi tidak semua pers itu mengerti betul arti dari kebebasan pers itu sendiri. Di antaranya masih banyak yang menyalahgunakan arti kebebasan pers itu sendiri karena beranggapan bahwa pers sudah sebebas-bebasnya dalam pencarian berita dan juga dalam menginformasikan isi berita tersebut. Begitu penjelasan dari kebebasan pers. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh teman saya. Kewajiban dan tanggung jawab pers. 1. Pers bebas memberikan informasi atau data yang ia punya sesuai dengan kebenaran tanpa mesti ada campur tangan dari kepentingan yang lain. Yang kedua, kebebasan dalam memberikan penerangan. Pers mempunyai tanggung jawab atau kewajiban dalam menerangkan sesuatu sesuai dengan informasi dan data yang dia dapatkan dari proses peliputan. Ketiga, kebebasan pers dalam memberikan perlindungan. Meskipun pers sudah sebebas-bebasnya
Namun pers mempunyai kewajiban dalam melindungi identitas seseorang, di mana dalam menerangkan suatu kejadian atau peristiwa tanpa perlu menulis atau menyebutkan korban atau saksi secara lengkap. Itu sebagai bentuk perlindungan bagi saksi dan korban yang belum memiliki status hukum tersangka. Pers wajib menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwajib. Artinya, pers harus tahu apa itu asas praduga tak bersalah terlebih dahulu. Untuk perlindungan kepada pers, pers dilindungi oleh UU 40 tahun 1999. Nomor 4, kebebasan pers dalam memberikan hiburan. Pers mempunyai kewajiban untuk menghibur masyarakat lewat pemberitaan di media cetak atau elektronik, karena pers mempunyai fungsi sebagai media hiburan. Yang kelima, kebebasan pers dalam mengatur. Pers berkewajiban mengatur pemberitaan yang ada dan mengatur pers agar tidak kebablasan dalam proses kegiatan jurnalistik, sehingga meskipun bebas tetapi harus tetap mentaati kode etik jurnalistik. Juga kebebasan pers bukan menjadi alasan jika pers harus menjadi bebas dan seenaknya dalam menjalankan aturan yang berlaku. Etika jurnalistik sebagai profesi. Sebelum kita berbicara tentang etika pemberitaan atau etika jurnalistik yang mana di dalamnya mengandung unsur penyebaran, perlu kita ulas lebih dahulu perihal profesi. Hal ini karena jurnalis atau wartawan merupakan sebuah profesi, bukan pekerjaan biasa. Apa yang membedakan suatu profesi dengan jenis pekerjaan lain? Profesi menurut KPBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian tertentu. Sedangkan etika adalah suatu sistem tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang baik atau buruk. Dengan demikian, secara kasar bisa dikatakan etika profesi adalah semacam standar aturan perilaku dan moral yang mengikat profesi tertentu. Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini penting bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan halayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dan tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan. Perumusan kode etik. Kode etik biasanya dirumuskan oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan kode etik itu bersifat mengikat terhadap para anggota organisasi. Misalnya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, membuat kode etik kedokteran yang mengikat para dokter anggota IDI. Begitu juga IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, atau IKAHI, Ikatan Hakim Indonesia, dan seterusnya. Selain organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa merumuskan kode etik dan aturan perilaku bagi para jurnalisnya. Meskipun disusun oleh organisasi profesi atau institusi media yang berbeda di Indonesia ataupun di berbagai negara lain, isi kode etik pada umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda. Tentu saja tidak akan ada kode etik yang membolehkan jurnalis menulis berita bohong atau tak sesuai dengan fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan ketiga, yakni etika jurnalistik sebagai profesi. Nah, sebelum kita membahas perihal etika jurnalistik, sebaiknya kita membahas dahulu tentang profesi. Apa sih perbedaan antara profesi dengan pekerjaan lain? Dalam KBBI ditulis bahwa profesi yakni bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian yang di dalamnya termasuk sebagai keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti seorang ahli bedah. Kenapa ahli bedah dinamakan sebagai profesi bukan pekerjaan? Karena ahli bedah diwajibkan untuk memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia, juga pendidikan yang intensif, kemudian berbagai latihan yang harus dijalaninya. Nah, berbeda dengan tukang beca yang tidak memerlukan hal tersebut, gitu kan. Nah, kemudian sedangkan etika adalah secara sederhana yakni suatu sistem tindakan atau perilaku atau suatu prinsip-prinsip moral yang membahas perihal baik buruknya sesuatu. Nah, dengan demikian bisa ditarik ya bahwa yang dinamakan dengan etika profesi yakni standar aturan perilaku moral yang mengikat pada profesi tertentu. Jikalau kita mencoba untuk mengimplementasikan maknanya dalam jurnalistik, yang dinamakan dengan etika jurnalistik yakni standar aturan perilaku atau moral yang mengikat para jurnalis dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian etika jurnalistik itu penting karena bukan hanya sekedar untuk memelihara dan menjaga kualitas kejurnalistikan, tapi juga untuk bentuk ikhtiyati atau kehati-hatian dalam menerima dampak negatif dari halayak umum. Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang merumuskan kode etik? Nah, yang merumuskan kode etik yakni sebuah organisasi bersangkutan. Seperti dalam kapling jurnalistik itu ada yang dinamakan dengan AJI dari akronim Aliansi Jurnalis Indonesia.
yang membahas perihal standar aturan atau yang merumuskan perihal kode etik bagi para jurnalisnya yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh kode etik yang dirumuskan oleh Aji. Kode etik yang dirumuskan oleh Aji, yang pertama, jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Kedua, jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. Yang ketiga, jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Yang keempat, jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Yang kelima, jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Yang keenam, jurnalis menggunakan cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen. Yang ketujuh, jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang off the record and embargo. 8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat. Yang 9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi, konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan perilaku tindak pidana di bawah umur. Yang 10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat, dan latar belakang sosial lainnya. Yang 11. Jurnalis menghormati privasi seseorang kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat. Yang ke-12, jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual. Yang ke-13, jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan pribadi. Yang 14, jurnalis dilarang menerima sogokan. Yang ke-15, jurnalis tidak dibenarkan menjiplak. Ke-16, jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. Dan yang terakhir, jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas. Baik, teman-teman, dari presentasi yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan adalah suatu proses penyampaian sebuah fakta, ide atau opini aktual yang menarik dan akurat, serta dianggap penting bagi sebagian besar pembaca, pendengar, ataupun penonton. Kemudian, media harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik atau disusupi oleh para elit politik yang berkuasa. Dalam hal ini, pers juga diberikan perlindungan hukum dan kebebasan pers. Akan tetapi, perlu diperhatikan kewajiban dan kode etik dari jurnalis itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian materi ini banyak sekali kesalahan baik dari tutur kata ataupun kesalahan teknis dari pembuatan video ini. Terakhir, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.